Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan labs yang ketiga, yaitu dengan judul pengendali putaran motor dengan relay fotolistrik. Sebenarnya tidak hanya putaran motor, nanti bisa kita gunakan untuk mengendalikan peralatan listrik lainnya. Cuma dalam praktek kali ini untuk topiknya adalah kita kendalikan untuk putaran motornya dengan menggunakan relay fotolistrik. Relay fotolistrik ini merupakan sebuah rangkaian elektronik yang di dalamnya ada relay tentunya, saklar elektromagnet atau saklar elektronik relay yang dinyalakan secara otomatis dengan sebuah sensor fotolistrik atau LDR. Nanti kita gunakan LDR atau sensor cahaya. Kemudian kompetensinya, mahasiswa mampu merangkai dan menjelaskan sistem kendali kalang terbuka sederhana dengan satu sensor dan satu aktuator. Kemudian kompetensinya membuat rangkaian sistem kendali putaran motor dengan relay fotolistrik. Kemudian menganalisa cara kerja rangkaian kendali putaran motor dengan relay fotolistrik. Kemudian menentukan kondisi statis dari rangkaian saat aktif dan tidak aktif. Dan yang keempat, melacak kesalahan rangkaian sistem kendali putaran motor dan relay fotolistrik jika rangkaian tidak bekerja. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan seperti ini. Nanti kita realisasikan menggunakan software Proteus nanti. Kemudian untuk rangkaiannya, nah seperti ini rangkaiannya. Jadi nanti kita untuk beban yang akan kita kendalikan adalah motor DC 5 volt. Nanti kita ada dua buah sumber 12 volt untuk rangkaian relay fotolistriknya, kemudian yang 5 volt untuk rangkaian beban ke motornya. Nah, sebenarnya yang beban ini bisa kita ganti dengan bisa kita ganti atau bisa kita gunakan untuk mengendalikan peralatan listrik lainnya, misalnya lampu atau pompa dan lain sebagainya. Karena prinsipnya relay fotolistrik ini mensaklar, dia mensaklar mati atau mensaklar hidup sebuah peralatan listrik. Dalam kasusnya ini adalah motor listrik DC. Baik, kita langsung ke Proteus saja. Kita list dulu daftar komponennya. Yang pertama ada baterai. Nanti kita gunakan dua buah. Nah, ini aja, double klik. Kemudian komponen utama sensornya LDR. Nah, kita pakai yang aktif ini. Nanti kita bisa atur untuk intensitas cahayanya untuk simulasinya. Oke, yang berikutnya ada resistor. Kemudian ada transistor, kita gunakan BC 547. Nah, ini. Kemudian ada potensio. Kita pilih yang aktif, pot strip Hg. Nah, kemudian apalagi motor DC nya belum, motor DC. Ini aja. Kemudian relay. Nah, ini relaynya. Baik, sepertinya sudah. Oh ya, kurang satu lagi, switch. Ini switchnya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nanti misalnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Untuk penataan komponennya kita buat seperti ini saja. Jadi ada sumber 12 volt di sini dan seterusnya seperti itu. Kita pasang dulu sumbernya.
kemudian ada switch, kemudian relay, kemudian ada transistor, nanti sebagai saklar elektroniknya ini untuk mensaklar relay. Transistornya 2 buah, kemudian resistor, berikutnya ada LDR. Nah ini kita pasang di sini. Kemudian potensio. Nah, kita rakit. Ini ke transistor. Kita buat agak lebar aja, nanti kita gunakan untuk memasang instrumen alat ukur. Nah, seperti ini. Ya, hanya simpel saja rangkaiannya. Ada ya seperti itu. Kemudian kita pasang motor DC-nya di sini aja. Ini ke normally open. Nah, berarti di sini. Kemudian kita pasang baterai lagi. Ya. Ini kita set 12 volt. Oke. Kemudian ini 5 volt. Kemudian resistor ini 100 ohm dan 100 ohm. Potensinya 1K. Kita bikin 100. Kemudian potensinya, oh ya ini belum. Nah, 1K sudah 50%. Dan ini LDR-nya. Ini ya hanya seperti ini aja. Ketika dalam kondisi gelap dia 1 mega. Nah, 1 mega. Ini untuk rangkaiannya, rangkaian dari ke relay fotolistriknya. Kemudian untuk yang pertama kita identifikasi atau kita ambil data, kita mengukur hambatan dari LDR-nya itu ketika kita berikan cahaya. Ada 4 sampel, nanti misalnya tidak ada cahaya, kemudian sedikit, kemudian lemah, dan cahaya paling kuat. Nah, ini kita realisasikan juga menggunakan Proteus. Nanti kita ambil datanya menggunakan ohmmeter di Proteus. Nah, berarti kita buat rangkaian satu lagi di bawah rangkaian aja sebelah sini. Kita pasang LDR lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil ohmmeter. Nah, ini ohmmeter. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita sambung dulu. Nah, ini kita couple saja seperti ini. Kemudian yang kedua, nah seperti ini, udah selesai. Jadi nanti untuk ambil data yang pertama di tabel yang A ini, nah kita nanti simulasikan yang ini dulu. Kita coba.
Bisa nggak? Oke, bisa. Karena dia ordernya maksimum, berarti dia tidak terbaca. Kita naikkan dulu untuk range-nya. Ini kita double klik, kemudian range-nya kita naikkan ke kilo ohm. Nah, kita start simulasi lagi. Terbacanya 1000 kilo ohm atau 1 mega ohm. Nah, 1 mega gitu ya. Ini dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya. Terbaca resistansinya 1 mega ohm. Nah, kita tambahkan sedikit cahaya. Nah, 200 kilo ohm. Berarti tadi ketika kondisi gelap, yang tabel pertama ini tidak ada cahaya, 1 mega ohm, kemudian sedikit cahaya, 200 kilo ohm, tambahkan lagi. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini yang cahaya maksimum 0,5 K atau 500 ohm ya, 500 ohm, 0,5 K. Nanti diambil sampling saja dari 4 kondisi ini. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita operasikan rangkaiannya yang pengendalinya ini, kendali foto relaynya ini. Kita ikuti saja langkah kerjanya. Rangkailah sesuai rangkaian tersebut. Nah, untuk mengetahui posisi kontak relay, nah, bisa diukur kalau misalnya dengan alat yang sesungguhnya. Kemudian terangi photocell. Dalam hal ini relay akan digunakan untuk menghubungkan arus pada motor. Nah, jadi di rangkaiannya ini, nah ini relay kita gunakan untuk menghubungkan arus motor, saklarnya saja. Kemudian, nah berikutnya, tutup saklar SW1 sehingga sumber tegangan 12 volt DC dan rangkaian bisa bekerja. Sinari photocell dengan lampu kecil sehingga rangkaian bekerja ditandai dari kerja relay aktif. Nah, kita coba dulu, kita atur ini LDR-nya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, nyalakan. Kita atur bisa enggak? Nah, sudah nyala. Berarti sudah bisa bekerja untuk foto listriknya. Jadi konsepnya ketika dia tidak ada cahaya atau gelap, motornya mati. Ketika ada cahaya, nah, dia jalan. Atau bisa kita balik, misalnya ketika ada cahaya dia mati, ketika gelap dia malah nyala. Nah, bisa juga. Misalnya ini kita stop dulu simulasinya. Nah, ini untuk ini disambung ke sini. Jadi ada beberapa kondisi tergantung kita penggunaan untuk apa. Misalnya kita untuk mensaklar mati saat gelap atau mensaklar nyala saat gelap. Nah, kita tinggal pergunakan ini kontak relaynya, normally open atau normally close-nya, seperti itu. Jadi untuk kasus yang di lab sheet ini kita pasang di normally open-nya. Oke, berarti sudah siap bekerja rangkaiannya. Kemudian kita yang diminta di sini adalah, nah, jauhkan lampu dari photocell hingga relay tidak aktif sekalipun. Potensio RV diatur. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi misalnya kita sudah jauhkan, ada yang nyala seperti itu, tidak ada ya. Nah, kenapa kondisi seperti ini motor atau relaynya mati, tidak bekerja? Nah, ya dijelaskan di uraiannya ini. Kok bisa seperti itu? Jelaskan. Kalau dilihat dari rangkaiannya ini, relay atau coil relay ini kan bekerja ketika transistor Q1 ini aktif. Nah, sehingga dia mengalirkan arus yang melewati emitor kolektor dari Q1. Nah, biar Q1 ini aktif,
dia harus dipicu oleh basis. Nah, ini basisnya ini, di mana basisnya ini berasal dari rangkaian arus emitor dan kolektor dari Q2. Sehingga kalau Q2 ini tidak aktif, maka Q1 juga tidak aktif. Sedangkan Q1 ini akan aktif ketika ada pemicunya dari basisnya ini yang memicu oleh si LDR-nya ini. Sehingga kalau LDR-nya ini kondisi gelap, padahal tadi gelap kita ukur 1 mega ohm. Nah, berarti tidak ada arus mengalir, atau istilahnya arusnya sangat kecil sekali, tidak bisa untuk memicu atau mengaktifkan transistor Q2 ini, sehingga relay mati. Kalau kita naikkan intensitas cahayanya, misalnya kita buat nyala, nah seperti ini. Tadi kita ukur untuk, sebenarnya kita pasang instrumen arus listrik, ampere meter dan voltmeter, sebenarnya nanti kita bisa ketahui parameternya. Dalam kondisi seperti ini, LDR ketika dikasih cahaya, dia hambatannya kecil atau resistansinya kecil, sehingga bisa mengalirkan arus untuk memicu Q2 ini. Q2 aktif sehingga ada aliran arus untuk memicu Q1-nya. Q1 aktif, otomatis relay juga aktif. Nah, seperti itu untuk prinsip kerja rangkaiannya. Yang berikutnya, tutup photocell sehingga tidak ada sinar jatuh di permukaan. Ditandai relay tidak aktif. Nah, amati dan ukur tegangan emitter base dari Q1. VEB-nya berapa volt, kemudian sinari photocell dengan lampu hingga relay aktif, amati dan ukur lagi VEB-nya yang Q1. Nah, kemudian atur posisi lampu dari dekat ke jauh, kemudian lakukan beberapa kali dan amati tegangan dari VEB dari Q1-nya. Baik, kita coba. Karena kita akan mengamati tegangan, kita pasang voltmeter di VEB Q2. VEB Q2 atau Q1? Oh, Q1 di sini, padahal Q2 di sini. Berarti kita terbalik ini. Berarti ini Q1, ini Q2 harusnya. Bisa nggak ini kita rubah? Ini kita rubah ke Q3 dulu. Nah, biar nggak bingung. Ini Q2, ini Q1. Nah, seperti ini. Biar sesuai atau urut. Ini Q1, ini Q2. Baik, kita ukur tegangan emitter base dari Q1. Berarti Q1 ini emitter, ini base-nya. Kita stop dulu, kita pasang voltmeter, DC voltmeter. Nah, yang positif dapat base, kemudian negatif dapat emitternya. Nah, seperti ini. Kita start simulasi. Dalam kondisi mati, berapa tegangannya? Nah, terbacanya berapa? 0 volt misalnya. Kalau dalam kondisi nyala, nah seperti ini. Aktif dia di 0,7. Berarti untuk tegangan jatuhnya, tegangan VEB-nya aktif di 0,7. Tadi diminta untuk mengatur posisi lampu dari dekat ke jauh, kemudian melakukan berapa kali. Nah, kemudian diamati tegangan VEB-nya. Kemudian jelaskan. Nah, ketika kita mengatur ini, kuat cahayanya dengan mengatur jarak lampunya ini, nah, kita mengamati VEB-nya ini. Kok bisa? Biar VEB-nya bisa naik, bisa turun. Nah, dijelaskan kenapa. Padahal tadi VEB-nya aktif di 0,76. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dijelaskan di uraiannya di sini. Kemudian yang berikutnya, dengan cara yang sama di langkah yang D ini, amati arus kolektor IC dari Q2 saat relay aktif dan tidak aktif. Nah, karena kita akan mengamati arus apa tadi? Arus kolektor berada di sini. Ini emitornya,
Q2 ya, Q2. Ini Q2, emitor di bawah, kolektor di atas, berarti di sini nanti kita pasang ampere meter. Ini kita stop dulu. Ini kita delete, kita pasang DC ampere meter. Nah, seperti ini. Ini kita hubungkan ke relay, kemudian ini ke Q2. Nah, seperti ini. Kita start simulasi. Ini kondisi aktif. Oh, belum ya. Ya, kondisi aktif. Sekian ampere. Nah, kita turunkan range-nya menjadi miliampere. Oke, kita start simulasi lagi. Nah, sekian miliampere. Ini dalam kondisi relay aktif. Nah, dengan langkah yang sama seperti yang D ini, kita atur LDR kondisi mati dan nyala. Photocell ini, photocell LDR-nya tidak ada sinar jatuh, kemudian ditandai relay tidak aktif, kemudian diukur arusnya berapa. Kemudian photocell kita sinari maksimum, kemudian diukur untuk arus C-nya berapa, IC saat aktif dan tidak aktif. Nah, ini saat aktif sekian miliampere, ketika tidak aktif ya 0 ampere gitu. 0 ampere. Kemudian yang berikutnya, pada saat relay tidak aktif, hubungan lampu kecil dengan sumber tegangan, kemudian dekat ke photocell, apa yang terjadi. Lalu atur RV ke kiri dan ke kanan, apa yang terjadi. Jadi seperti ini maksudnya. Ketika ini kondisi tidak aktif, nah tidak aktif itu ya, kita pasang seperti ini, kan kecil ini, kecil. Nah, untuk kita naikkan lagi. Nah, kan belum bisa untuk mengaktifkan relaynya ini. Nah, di lab sheet-nya ini kita atur RV itu yang potensionya, kemudian apa yang terjadi. Misalnya kita naikkan dulu. Nah, nggak nyala, kemudian kita turunkan, kan putar kiri dan ke kanan. Kita turunkan sampai nggak nyala juga. Berarti kita kembalikan posisi 50%, kita naikkan lagi ini. Nah, seperti ini. Relay belum bekerja, kemudian kita atur RV-nya. Nah, nyala. Sudah nyala. Jadi RV ini bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi. Misalnya kuat cahaya di suatu ruangan itu hanya sedikit. Nah, gimana caranya? Dengan kuat cahaya seperti itu bisa untuk memicu transistornya ini biar aktif. Nah, kita bisa mengatur RV-nya ini. Nah, seperti itu. Itu yang langkah kerja ini. Nah, kemudian tugasnya ukur RPC. RPC itu relay photocell. Nah, saat tidak ada sinar dan ada sinar. Ini yang tabel pertama ini, Kemudian berapa R relay dan berapa daya disipasi pada relay saat arus kolektor maksimum. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mengukur tegangan pada relaynya. Jadi kita pasang DC voltmeter. Nah, seperti ini. Kita ukur tegangan relaynya saat aktif dan tidak aktif. Dari tegangan itu kita cari dayanya saat aktif dan tidak aktif. Nah, berapa? Ini kita start simulasi. Ini saat relay aktif, tegangan di relay adalah 10,6 volt dengan mengalirkan arus sekian miliampere. Daya diperoleh dari tegangan dikalikan arus. Nah, itu aja. V kali I. Kemudian ini saat relay aktif. Kemudian saat relay mati, ya 0. Nah, gitu aja. Kemudian, nah ini contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa misalnya contohnya. Kemudian analisis dari rangkaian tersebut. Nah, ini berarti menghitung arus dan tegangan secara teoritisnya bagaimana, kok bisa terjadi prinsip kerja seperti ini. Kemudian simpulkan hasil praktek dan dari analisisnya itu.
Jadi seperti itu untuk praktek pada pertemuan kali ini, pengendali putaran motor listrik dengan relay fotologik. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.